Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 141, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Setelah Arjun pergi, Lucy duduk di sofa di ruang tamu, gugup dan takut. Dia tidak menyangka ini akan terjadi ketika dia membawa Arjun pulang dan dia tidak tahu mengapa Ariel tiba-tiba menjadi seperti ini. Ariel telah bertahan untuk Kauri selama bertahun-tahun. Apakah itu hanya karena dia tidak mendapatkan Kauri, jadi dia berubah pikiran? Jika dia adalah orang seperti itu, mengapa menunggu sampai sekarang untuk berubah? Sebagai sahabat yang baik, Lucy percaya bahwa dia memiliki kewajiban untuk membujuk Kauri agar tidak mengakhiri hubungan mereka. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Kauri. "Kauri, bagaimana hubunganmu dengan Ariel baru-baru ini?" Lucy bertanya. Berbicara tentang masalah ini, Kauri merasa sedikit sedih, karena dia bisa merasakan bahwa dia seolah-olah menjauh dari Ariel, dan kali ini Ariel pergi. Dalam pandangan Kauri, mungkin disengaja untuk pergi, berharap mereka berdua bisa tenang. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini?" kata Kauri. Lucy menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak takut akan kehilangan pria yang baik? Pikirkan tentang hal ini, apa yang telah dilakukan Ariel kepada kamu selama bertahun-tahun, dan telah membantumu dalam banyak hal, bahkan Aisyah sekarang memberi dia mobil sport, bukankah sudah jelas ada saingan dalam cinta?" Keberadaan Aisyah itu benar-benar membuat Kauri merasakan krisis yang hebat. Bagaimanapun, dia adalah putri keluarga Nicholas, wanita yang diinginkan banyak pria di Bandung, jika bukan karena Nicholas. Orang-orang yang mengejar Aisyah mungkin sudah memadati gerbang keluarga Nicholas, tetapi orang-orang seperti itu memberi Ariel sebuah Lamborghini. "Dia meninggalkan Bandung baru-baru ini, dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali," kata Kauri. "Meninggalkan Bandung? Ada apa dengan kamu? Ariel baru saja meninggalkan rumahnya sekarang." Ariel tidak bermain-main dengan Kauri, kan? Setelah memikirkannya, Lucy memutuskan untuk memberitahu Kauri apa yang dia lihat hari ini. Tentu saja, dia harus menyembunyikannya. "Dia telah kembali, saya melihatnya hari ini, dan saya pikir dia mungkin tidak pergi sama sekali, hanya membuat alasan," kata Lucy. "Dia kembali?" Kauri bertanya dengan heran. Dalam beberapa hari terakhir setelah Ariel pergi, dia sangat gelisah, dan dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Mendengar kabar kepulangan Ariel, Kauri juga lega, akhirnya bisa bertemu dengannya saat pulang kerja. "Kauri, karena kamu adalah istrinya, beberapa hal harus terjadi. Pikirkanlah, dia adalah pria muda dan kuat," kata Lucy. Kauri memahami kebenaran, tetapi sangat sulit baginya untuk mengambil langkah ini. Setelah 3 tahun saling menghormati, sebagai seorang wanita, bagaimana dia bisa begitu malu untuk mengambil inisiatif? "Kamu bahkan tidak tahu betapa bodohnya dia," kata Kauri tanpa daya. Meletakkan Ariel di tempat tidur hanyalah garis tambahan untuk menunjukkan pengekangannya. Ia tidak berharap Ariel menganggapnya serius. Ini membuat Kauri sangat terdiam. "Apa yang terjadi?" Lucy bertanya-tanya. Kauri malu untuk berbicara, tetapi Lucy adalah sahabat terbaiknya sendiri, jadi dia memberitahu Lucy tentang hal-hal itu. Lucy memutar matanya setelah mendengar ini. Ariel terlalu bodoh, dia bahkan tidak bisa melihat petunjuk yang sangat jelas. "Itu bukan salah Kauri. Dia babi," Lucy berkata tanpa berkata-kata. "Malam ini, ketika dia pulang, kamu biarkan dia pergi ke kamar dan melakukan itu. Jika dia masih tidak mengerti ini, biarkan dia mati," kata Lucy. Kauri sangat takut pada hari-hari ketika Ariel pergi. Dia takut akan meninggalkannya selamanya.
Dia tidak ingin peduli dengan masalah sepele, dan dia bersedia mempercayai Ariel. Aku akan mencobanya. Setelah Arjun naik taksi ke area villa gunung, penjaga keamanan memanggil Arjun dengan panggilan Ariel dengan hormat, yang mengejutkan Arjun. Di mata Arjun, Ariel seharusnya melakukan pekerjaan yang buruk di Bandung. Mengapa? Beberapa wanita menyukainya, dan penjaga keamanan di pintu itu hormat. Mungkinkah dia sangat sia-sia sehingga dia masih bisa membuat terobosan di Bandung? Alasan mengapa penjaga keamanan menghormati Ariel adalah karena mereka semua berasal dari keluarga terkaya. Dan hubungan antara Nicholas dan Ariel, tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi. Ketika dia datang ke villa sisi gunung, Arjun mengetuk pintu, dan setelah melihat Ariel, Inem berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa dianggap kembali." Ini seharusnya Unem, pengasuh di rumah. Arjun mengangguk ringan dan tidak berbicara. Inem mengerutkan kening. Ariel biasanya mudah didekati. Mengapa dia begitu sombong hari ini? Bukankah dia baru saja pergi selama beberapa hari? Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu besar? Ariel, kamu masih memiliki wajah untuk kembali, pergi keluar dan bermain dengan perempuan. Lina, yang tidak mendapatkan uang dari Ariel, sangat membenci Ariel. Dia belum melihat Ariel dalam beberapa hari terakhir, dan dia pikir mata bersih, dia tidak berharap dia kembali begitu cepat. Arjun tersenyum dingin. Ini adalah perlakuan yang seharusnya diterima oleh orang yang tidak berguna. Melihat mata Lina, Arjun bisa merasakan status Ariel di rumah. Saudaraku yang malang dan tidak berguna, biarkan aku menjadi saudaramu, bantu kamu menemukan wajah dan kembali. Pergi, tuangkan segelas air untukku, kata Arjun pada Lina. Lina memandang Arjun dengan heran, apakah orang ini mengalami kejang-kejang? Beraninya kau menyuruhku. Ariel, kamu telah keluar selama beberapa hari, apakah kamu memiliki penyakit mental? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memerintahku? Lina berkata dengan marah. Arjun mengerutkan kening dan berjalan di depan Lina, dengan ekspresi mencibir, dan berkata, apakah saya tidak memenuhi syarat untuk menyuruh Anda? Apa jenis Anda? Pergi dan tuangkan air untuk saya. Kamu akan membuat saya tidak bahagia, hati-hati dengan saya untuk memalingkan muka. Lina tertawa dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, Ariel, kamu semakin berani sekarang, dan kamu berbalik melawanku. Oke, saya ingin melihat bagaimana kamu berbalik melawan saya. Saya ingin Anda keluar hari ini. Terdengar suara tamparan. Tamparan di wajah Lina. Arjun duduk di sofa dengan tenang, dan berkata dengan ringan, jika kamu terus memarahiku, aku akan menghancurkanmu. Arjun tidak di sini untuk dipermalukan seperti Ariel, bahkan jika dia tinggal di Bandung sebagai Ariel. Dia harus memiliki keputusan akhir dalam keluarga Wijaya ini, jadi dia tidak akan sopan kepada Lina, dan orang-orang seperti ini. Arjun tidak pernah menganggapnya serius. Bagaimana dia bisa menganggap keluarga Wijaya hanya sebagai semut di mata status keluarga Wibowo di Jakarta? Lina menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. Ariel berani memukulnya. Inem di samping juga tercengang. Mengapa Ariel menjadi sangat kesal setelah pergi sebentar, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Kamu berani memukulku. Lina berkata dengan marah. Arjun menoleh untuk melihat Lina, dan berkata dengan jijik, jangan berpikir aku bisa membuatmu tidak bisa diganggu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memiliki keputusan terakhir dalam keluarga ini. Sebaiknya kamu jujur, atau 3 hari sehari, Anda bisa mencari tahu sendiri. Hehe, Ariel, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Arjun berdiri, menendang perut Luna, dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan barusan? Cepat ambilkan aku air. Lina mencengkeram perutnya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, duduk di tanah, dan sangat ketakutan oleh aura Arjun sehingga dia tidak berani berbicara. Orang ini, beraninya dia begitu berani, beraninya dia tidak menganggapnya serius. Aku tidak ingin bicara lagi, ulangi apa yang dikatakan sebelumnya.
Inem, yang diam, buru-buru membawa segelas air untuk Arjun, tetapi ditampar oleh Arjun. Apakah aku menyuruhmu membawa air? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Atau ada yang salah dengan otakmu yang tidak dapat kamu mengerti? Arjun memelototi Inem dengan galak dan berkata. Inem mundur beberapa langkah ketakutan, dan menundukkan kepalanya dengan wajah pucat. Lina menahan rasa sakit dan menuangkan segelas air untuk Arjun. Meskipun dia tidak tahu mengapa Aril menjadi sangat mudah tersinggung, ketika Kauri kembali, apakah dia masih akan sombong? Kali ini, aku pasti akan membiarkan Kauri menceraikanmu. Dengan Lina di keluarga Wijaya, Anda sama sekali tidak punya alasan untuk berbicara. Setelah William kembali ke rumah, dia mendengar tentang pemukulan Lina, dan meminta Arjun untuk menjelaskan, tetapi dia dipukuli oleh Arjun tanpa ketegangan. Dia bukan Aril, dan tidak akan menganggap Lina dan William sebagai ayah mertua dan ibu mertuanya. Di mata Arjun, keduanya hanya orang yang lewat. Ketika Kauri pulang bekerja, dan saat dia melihat Aril duduk di sofa, senyum muncul di wajahnya tanpa sadar, dan dia akhirnya kembali, baru saja kembali. Bersambung.